selamat datang untuk para pecinta cerita misteri. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas sebuah kasus kriminal, yaitu kasus pembunuhan. Tapi, kasus pembunuhan ini bukan pembunuhan biasa ya, gengs. Kalau yang sering kita lihat atau kita dengar itu kasus pembunuhan, korban-korbannya setelah dibunuh lalu dikubur atau dibiarkan gitu aja. Ataupun yang paling sadis, korban-korbannya dijadikan souvenir tulang belulangnya ya kan? Tapi tidak untuk kasus ini, gengs. Karena korban-korbannya dijadikan kue dan sabun. Pembunuhan yang kreatif ya, gengs. Mau tahu gimana awal mulanya? Tonton terus video ini sampai habis ya, gengs. Ingat, jangan di-skip. Seandainya saja hidup Leonardo Cianciulli tidak dikacaukan oleh kepercayaannya kepada Takayul, kutukan, dan pramil Romani, dia mungkin tidak akan pernah menjadi seorang pembunuh. Dari penampilan luarnya, sosok Leonardo Cianciulli adalah seorang wanita yang manis, yang berteman dengan tetangganya dan membuat kue untuk teman teh yang lezat. Tetapi di balik topeng keramahannya itu, ada jiwa seorang pembunuh yang percaya pada kekuatan magic untuk mencari korban manusia. Dan 2 dari 3 korban-korban Cianciulli adalah tetangganya sendiri. Leonardo Cianciulli lahir di Montella, Avellino pada 18 April 1894. Cianciulli adalah seorang anak yang lahir dari hasil pemerkosaan. Sang ibu, Emilia Dinolfi, dipaksa untuk menikahi pemerkosanya, Mariano Cianciulli, setelah berita kehamilannya mulai tersebar. Cianciulli dibesarkan di keluarga miskin. Pada awal abad ke-20, dia kehilangan ayahnya dan tidak lama kemudian ibunya menikah lagi. Namun, hal itu tidak membuat kondisi keuangannya meningkat. Cianciulli kerap disiksa oleh ibunya dan membuat dirinya sempat mencoba bunuh diri sebanyak 2 kali. Pada tahun 1917, Cianciulli menikah dengan seorang pegawai perkantoran, yaitu Raffaele Pansardi. Orang tuanya tidak menyetujui pernikahan itu karena mereka telah berencana untuk menikahkan Leonardo dengan pria lain yang lebih kaya raya untuk meningkatkan keadaan ekonomi mereka. Leonardo meyakini bahwa pada saat itu ibunya telah mengutuk pernikahan mereka. Karena sejak mereka menikah, hidup Cianciulli dengan suaminya penuh dengan kesengsaraan dan rasa sakit. Pada 1921, pasangan itu pindah ke kota asal Pansardi, Lauria Potenza di Italia. Sejak awal, mereka telah mengalami masalah keuangan, apalagi penghasilan Pansardi yang tidak banyak. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Cianciulli pun ikut bekerja. Tapi pada tahun 1927, dia sempat ditangkap karena penipuan dan harus masuk ke penjara. Ketika dibebaskan, pasangan itu pindah keluar kota yaitu ke Lacedonia, Avellino, Italia. Mereka berharap dengan berpindah tempat, hidupnya akan menjadi lebih baik. Namun, tampaknya keinginan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Keadaan ekonomi mereka tidak berubah, malah semakin melarat, dan rumah keduanya hancur akibat gempa bumi yang melanda kota itu tahun 1930. Mereka pindah sekali lagi ke Correggio, Reggio Emilia, Italia, di mana Cianciulli membuka sebuah toko kecil, yaitu toko sabun, dan mereka mulai mengalami peningkatan keuangan. Dia sangat terkenal dan dihormati di lingkungannya. Selama bertahun-tahun, Cianciulli mengalami 17 kehamilan selama pernikahannya, tetapi kehilangan 3 calon bayinya karena keguguran. 10 lagi meninggal di saat masih kecil. Akibatnya, dia sangat melindungi 4 anaknya yang masih hidup dengan hati-hati dan menyayangi mereka setelah dia kehilangan 13 dari 17 anaknya. Ketakutannya dimulai suatu ketika dia menerima sebuah peringatan dari seorang peramal sebelum dia menikahi suaminya saat ini. Peramal tersebut mengatakan kalau kelak dirinya akan menikah dan memiliki anak, tetapi semua anaknya akan mati muda. Saat ramalan itu diyakininya benar-benar terjadi, dia menemui seorang Romani yang bisa membaca garis tangan dan mengatakan kepadanya, "Tangan kananmu
aku melihat penjara. Di sebelah kirimu sebuah rumah sakit jiwa. Leonarda terus meyakini jika hidupnya telah dikutuk oleh ibunya dari prediksi peramal Romani. Akibatnya Leonarda Cianciulli menjadi sangat percaya takhayul. Pada tahun 1939, Perang Dunia Kedua terjadi dan Italia yang dipimpin oleh fasis Benito Mussolini berusaha memasuki perang di sisi Jerman. Mereka mulai merekrut beberapa pemuda untuk menjadi bagian militer dan Giuseppe Pansardi, putra tertua Cianciulli, telah ditunjuk untuk menjadi bagian dari Angkatan Darat Italia. Hal ini membuat Cianciulli takut kehilangan Giuseppe karena kebetulan Giuseppe adalah anak kesayangannya. Karena Cianciulli sangat percaya dengan takhayul, lantas dia berencana untuk melakukan suatu ritual yang dia yakini akan menjaga putranya tetap aman, yaitu pengorbanan manusia. Di tempat tinggalnya saat ini, Cianciulli mempunyai pekerjaan sampingan, yaitu sebagai peramal, dan reputasinya dia sebagai peramal di daerahnya cukup baik. Sampai akhirnya, korban pertamanya datang, yaitu Faustina Setti. Leonarda memilih para kandidatnya dengan baik. Korban pertamanya seorang wanita perawan tua tetangganya yang menurut Leonarda kemungkinan tidak ada yang mencarinya. Saat itu Setti tengah mengunjungi rumah Leonarda untuk meminta bantuan mencari seorang calon suami. Leonarda kemudian memberitahunya tentang seorang pria yang mungkin cocok untuk Setti, namun pria tersebut tinggal di kota Pola. Leonarda meminta Setti untuk tidak memberitahu siapapun tentang kabar itu. Leonarda juga memerintahkan Setti untuk menulis surat dan kartu pos yang ditujukan kepada kerabat dan temannya, yang rencananya surat itu nantinya akan dikirimkan ketika Setti tiba di kota Pola. Tujuannya untuk memberitahu keluarga dan temannya kalau dia tengah mengunjungi pria itu di Pola dan semuanya baik-baik saja. Untuk mempersiapkan keberangkatannya, Setti datang untuk mengunjungi Leonarda untuk terakhir kalinya. Dia kemudian menyuguhkan Setti segelas anggur. Setelah meminumnya, Setti pun pingsan. Lalu Cianciulli membunuhnya dengan kapak, lalu menyeret tubuhnya ke lemari. Di sana dia memotongnya menjadi 9 bagian dan mengumpulkan darahnya ke dalam baskom. Cianciulli menggambarkan apa yang terjadi selanjutnya dalam pernyataan resminya. Aku memasukkan potongan-potongan tubuh itu ke dalam panci, menambahkan 7 kilo soda api yang telah aku beli untuk membuat sabun, dan mengaduk campuran itu sampai potongannya larut menjadi bubur yang kental dan gelap. Lalu aku tuangkan ke dalam beberapa ember dan kubuang ke dalam sepiteng terdekat. Adapun darah yang ada di baskom, aku menunggunya sampai mengental, mengeringkannya di oven, ditumbuk, dan dicampur dengan tepung, gula, coklat, susu dan telur, serta sedikit margarin. Lalu, aduk semua bahan menjadi satu. Aku membuat banyak kue renyah dan menyajikannya kepada para wanita yang datang berkunjung. Giuseppe dan Cianciulli juga memakan semua kue tersebut. Dia bagikan dengan murah hati kepada tetangganya saat minum teh sore. Menurut beberapa orang, Leonarda juga mengambil tabungan seumur hidup Setti yang telah dia terima sebagai pembayaran untuk mengatur pertemuan Setti dengan pria itu sejumlah 30 lira. Rupanya satu pembunuhan saja tidak cukup bagi Leonarda yang dipercaya untuk menjaga keselamatan putranya. Segera setelah pembunuhan terhadap Setti, Leonarda menemukan korban lain yang juga merupakan perempuan lokal setempat. Seorang wanita tanpa keluarga bernama Francisca Soavi. Seperti yang dia lakukan terhadap Setti, Leonarda meyakinkan Sophie bahwa dia menawarkan lowongan pekerjaan untuk mengajar di luar negeri. Leonarda pun menyuruh Sophie untuk membuat surat kepada teman-temannya yang merinci perjalanannya, dan seperti yang dia lakukan terhadap Setti, dia memberinya minuman anggur yang telah dia bius lalu membunuhnya dengan kapak. Melakukan hal yang sama terhadap tubuh Sophie seperti yang dia lakukan kepada Setti, dan mencuri tabungannya sebesar 3.000 lira. Korban ketiga dan terakhir Cianciulli adalah Virginia Cacioppo.
seorang mantan penyanyi sopran yang pernah bernyanyi di La Scala. Baginya, Cianciulli mengaku telah menemukan pekerjaan sebagai sekretaris untuk impresario misterius di Florence. Seperti dua wanita lainnya, dia diperintahkan untuk tidak memberitahu satu orang pun kemana dia akan pergi. Ceccio pun setuju dan pada 30 September 1940, dia datang untuk kunjungan terakhir ke Cianciulli. Pola pembunuhannya pun sama dengan dua yang pertama, namun tidak seperti dua korban pertama. Tubuh Ceccio dilebur untuk dibuat sabun. Menurut pernyataan Cianciulli adalah dia berakhir di dalam panci seperti dua lainnya. Dagingnya adalah lemak berwarna putih. Ketika sudah lebur, aku menambahkan sebotol kolon dan cukup mendidih. Aku baru bisa membuat sabun yang paling baik. Saya memberikan sabun-sabun itu kepada tetangga dan kenalan. Kuenya juga enak. Wanita itu benar-benar manis. Dari Ceccio, Cianciulli dilaporkan mengambil 50 lire dan berbagai macam perhiasan. Namun korban ketiganya lah yang telah mengakhiri kejahatannya. Meskipun Leonarda berpikir kalau dia telah menutupi jejaknya, tapi dia telah melewatkan sesuatu. Tidak seperti dua korban pertamanya yang memiliki sedikit atau tidak memiliki keluarga, Ceccio memiliki saudara ipar perempuan yang sangat cerdas. Dia tidak percaya surat-surat Ceccio merinci kepergiannya yang cepat, dan dia sempat melihat Ceccio memasuki rumah Leonarda pada malam dia pergi. Segera dia melaporkan hilangnya sang ipar ke polisi yang dengan cepat menyelidiki Leonarda. Awalnya, Leonarda Cianciulli membela diri. Dia tidak pernah mengakui kesalahan apapun sampai pada saat setelah melalui semua pemeriksaan dan akhirnya polisi mencurigai putranya, Joseph, yang merupakan anak kesayangannya. Leonarda segera mengakui kejahatan yang telah dia sembunyikan dengan susah payah dari pihak berwenang. Dia pun mengatakan bahwa putranya tidak ada hubungannya dengan itu. Dan pada saat rumahnya diperiksa, polisi pun menemukan alat bukti pembunuhan yang akhirnya membuat laporan ipar Ceccio menjadi kuat. Dia pun mengakui sudah membunuh dua perempuan lain sebelumnya dan menjelaskan secara detail bagaimana dia mengeksekusi korbannya. Akhirnya Cianciulli ditahan di Reggio Emilia pada tahun 1946 dan dalam pengakuannya dia tampak tidak menyesali perbuatannya. Persidangan Cianciulli hanya berlangsung beberapa hari. Dia dinyatakan bersalah atas kejahatannya. Namun, mungkin yang paling membuatnya menakutkan adalah bahwa hukumannya 30 tahun di penjara dan 30 tahun di rumah sakit jiwa. Ya, di rumah sakit jiwa, tepat seperti yang dikatakan peramal itu. Lalu di tahun-tahun terakhir masa tahanannya di rumah sakit jiwa, Leonarda meninggal dunia pada 15 Oktober 1970 karena cerebral apoplesis atau sejenis stroke. Jenazahnya dikembalikan ke keluarganya untuk dimakamkan, tetapi senjata pembunuhannya termasuk pot tempat korbannya direbus disumbangkan ke Museum Kriminologi di Roma, Italia. Oke, sekian videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya ya gengs. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!